وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الوعد الأمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini berada di dalam perjumpaan majelis jejak Nabi terakhir sebelum Ramadan. InsyaAllah kita akan memulai kembali majelis jejak Nabi pada bulan Syawal jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Syawalnya masih terlalu dekat Idul Fitri, berarti nanti kita mulai berlatih. Belum tahu nanti rembukannya dengan panitia. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada pembahasan, sudah kemarin menyelesaikan bahasan tentang wa'anzir ashiratakal aqrabin, dan juga menyelesaikan pembahasan tentang wasbir inna wa'dallahi haqq, yaitu tentang memberi peringatan kepada keluarga yang terdekat, dan juga perintah salat yang mula-mula, di mana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi dan petang hari. Tasbih adalah ibadah utama yang menjadi ibadah bagi para malaikat, ibadah bagi segenap makhluk, ibadah bagi alam semesta ini seluruhnya. Allah berulang kali menyatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis tentang wasiat Nabiullah Nuh alaihi salam kita temukan bahwa wa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, itu adalah wasiat kedua Nabiullah Nuh alaihi salam. Fa innaha tasbihatu kulli syai'in, sesungguhnya dia adalah tasbihnya segala sesuatu. Wa bihamdihi tursabul khalq, dan dengan subhanallah wa bihamdihi itu, kalimat itu menjadi sebab bagi semua makhluk mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua kalimat yang diwasiatkan Nabi Nuh adalah satu, la ilaha illallah sebagai kalimat terberat, dua adalah subhanallah wa bihamdihi sebagai tasbihnya alam semesta, dan disebabkan oleh dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki semua makhluk. Kemudian Nabi Nuh juga berwasiat tentang wa iyyakum, dan jagalah diri kalian dari al-kibri, asyirk wal kibri, dari kesyirikan dan juga ketakaburan. Syirik adalah mempersekutukan Allah dalam ibadah kita, dalam niat-niat kita, dalam i'tiqad di hati kita. Sedangkan al-kibr adalah ghumdul haqq wa ghamdun nas, kata Nabi, menyamarkan kebenaran, menolak kebenaran, dan juga meremehkan sesama manusia. Salat disebut tasbih sebab dalam rukuk dan sujudnya yang mewakili gerakan salat, kita disunahkan untuk bertasbih. Ketika kita rukuk, maka di antara riwayat yang sahih tentang bacaan rukuk adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi,
Di antara bacaan sujud yang sahih adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini menjadikan salat disebut sebagai tasbih di dalam ayat ini. Ini review atas apa yang kita sampaikan pada bulan yang lalu. Insyaallah hari ini kita memasuki bahasan tentang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'adzim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasabiqun, dan orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, lagi mula-mula, minal muhajirina, dari kalangan orang-orang yang berhijrah, wal ansari, dan kalangan orang-orang yang menolong, walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan ihsan. Radiya, telah ridha. Siapa yang telah ridha? Allahu Allah, anhum, dari mereka, wa radu, dan mereka pun telah ridha anhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda, dan Allah menyiapkan lahum, bagi mereka, jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, tahtaha, di bawah surga itu. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Dzalika, yang demikian itu, al-fawzu, adalah keberuntungan, al-'adzim, yang besar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan, radiya, Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka, dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang agung. Para ulama berbeda pendapat tentang makna as-sabiqun dan al-awwalun. Di antaranya adalah Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Mahalli dalam tafsirnya, mereka menyatakan as-sabiqun artinya orang yang terdahulu. Terdahulu itu maknanya begitu Islam diserukan, bergegas mereka memeluknya. Sedangkan al-awwalun adalah orang yang mula-mula, yaitu begitu mereka mendengar tentang Islam, maka mereka bergegas untuk memeluk Islam. Kalau as-sabiqun itu orang yang terdahulu, jadi yang Islam hadir sebagai wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada umur 40 dan usia beliau. Maka as-sabiqun adalah orang yang sejak saat Islam itu diturunkan, mereka yang awal-awal, mereka yang bergegas-gegas, mereka yang bersegera, mereka yang
generasi paling terdahulu untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan al-awwalun adalah orang yang begitu mendengar Islam maka mereka bergegas untuk masuk Islam, meskipun mereka mungkin masuk Islam di akhir menjelang Rasulullah SAW wafat, tetapi mereka tetap disebut al-awwalun kalau memang baru saat itu mereka mendengar Islam. Jadi perbedaan antara as-sabiqun dan al-awwalun. Sedangkan para ulama mufassir yang lain menganggap kata al-awwalun adalah tauhid dari as-sabiqun, menguat makna dari as-sabiqun, orang-orang yang pertama-tama, para pelopor generasi awal di dalam berislam. Di dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang yang as-sabiqun as-sabiqun golongan pertama-tamanya dari orang-orang yang paling mula-mula. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "Tsullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." As-sabiqun as-sabiqun itu orang-orang yang terdahulu, dari kalangan yang terdahulu itu "Tsullatun minal awwalin", berupa golongan besar dari orang-orang yang pertama-tama, wa qalilun minal akhirin, dan ada sedikit dari golongan yang akhir-akhir. Maka maknanya di kalangan umat yang akhirin terdapat pula orang-orang yang as-sabiqun. Mereka bergegas-gegas bersecepat menyambut seruan Islam ini, karena mereka menjadi orang-orang yang mendengar dan kemudian segera mengambil bagian di dalam berislam. Kalau ashabul yamin, golongan yang kedudukannya di bawah as-sabiqun, maka Allah sebut sebagai "Tsullatun minal awwalin wa tsullatun minal akhirin". Ada golongan besar dari yang mula-mula dan ada pula golongan besar dari yang akhir-akhir. Kita ini kan al-akhirun al-akhirun gitu ya. Akhir-akhirnya orang-orang yang akhir. Tetapi mudah-mudahan menjadi peluang bagi kita untuk sampai kepada derajat as-sabiqun as-sabiqun. Bagaimana caranya? Dengan menjadi qalilun minal akhirin, orang yang sedikit di antara golongan akhir. Yang sedikit dari golongan akhir itu seperti apa? Pastilah mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapakah orang-orang yang asing itu? Bukan orang yang mengasingkan diri, bukan orang yang sengaja ya sudah saya memang asing. Tidak, tetapi mereka asing bukan karena diri mereka mengasingkan diri, tetapi bersebab mereka adalah orang-orang yang alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang terus-menerus melakukan islah, perbaikan-perbaikan ketika manusia mengalami kerusakan. Jadi asiknya itu karena mereka melakukan perbaikan, bukan karena mengasingkan diri. Maka "Tsullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin", sedikit dari golongan yang akhir. Sebab sedikit
mereka itu melakukan perbaikan ketika manusia melakukan kerusakan. Yang tidak mau menerima suap dan mencegah orang-orang dari suap di kantornya, kalau dia sedikit sementara dia terus berupaya, maka dia adalah fatuba lil ghuraba, berbahagialah dia sebab dia asing. Yang kemudian tetap menjaga kesuciannya, tidak melakukan hubungan pranikah yang melampaui batas-batas syariat, sementara kawan sekampusnya semua melakukan itu, maka dia adalah fatuba lil ghuraba, meskipun disebut sebagai jomblo kronis, jomblo tahun begitu. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing, dan semoga mereka adalah minas sabiqin, yaitu ulaikal muqarrabun, orang-orang yang kemudian mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada keridhaannya, dekat kepada surganya, dekat kepada taufiknya, dekat kepada bimbingannya dalam setiap gerak langkahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, Allah menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, Allah menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, Allah menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, Allah menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah, sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi tentang wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kewajiban, faraid, kefarduan dari Allah, dan terus menambah kedekatan dengan Allah dengan menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Wasabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan juga dari kalangan ansar. Maka kita ketahui bahwasanya as-sabiqun al-awwalun ada juga dari kalangan muhajirin, ada juga dari kalangan ansar. Meskipun orang-orang ansar itu kalau dibandingkan muhajirin, maka mereka selisih masuk Islamnya 12 tahun. Jadi sahabat-sahabat muhajirin lulus SMA, mereka baru masuk SD gitu. Selisihnya 12 tahun ya. Jauh, karena bai'at Aqabah pertama yang terjadi pada awal tahun ke-12 Hijrah, tahun ke-12 Kenabian. Tetapi orang-orang Ansar adalah bagian dari as-sabiqun al-awwalun. Termasuk pemahaman awal dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bahwa as-sabiqun al-awwalun itu cuma muhajirin. Maka dahulu Sayyidina Umar membaca ayat ini begini: wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansarul ladzina tabauhum. Jadi cara membaca Sayyidina Umar dulu begini: wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansarul ladzina tabauhum. Kalau kita terjemahkan, qiraat Sayyidina Umar ini menjadi dan orang-orang yang terdahulu dan mula-mula dari kalangan muhajirin serta orang-orang ansar yang mengikuti mereka, mengikuti para muhajirin. Ini qiraat Sayyidina Umar sebelum nanti diluruskan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar dulu menganggap yang as-sabiqun al-awwalun itu cuma muhajirin, ansar itu cuma ikutan, gitu. Ansar itu cuma ikutan. Lalu Ubay bin Ka'ab menyangka Sayyidina Umar dan mengatakan bukan begitu, Rasulullah membacakannya untuk kami. Rasulullah membacakannya untuk kami. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Ini qiraat Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, aku akan mencabutmu kecuali engkau menghadirkan saksi. Jadi ini sifat keras yang Sayyidina Umar muncul. Demi Allah, aku akan mencabutmu, kata Sayyidina Umar kepada Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab imam besar Masjid Nabawi. Kalau kau tidak menghadirkan saksi, inilah kehati-hatian para sahabat dalam menerima riwayat tentang Al-Quran Al-Karim. Maka Ubay bin Ka'ab memanggil Sayyidina Utsman bin Affan, memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memanggil Sayyidina Zaid bin Thabit, memanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in. Semuanya adalah para penulis Al-Quran. Kemudian
Mereka berempat kata Ubaid adalah saksi. Apakah kalian meriwayatkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan qiraat ini, yakni Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Kemudian mereka semua mengatakan, bala, betul, demikianlah yang kami terima. Maka dengan itulah Sayyidina Umar bin Khattab menerima bahwa kalangan Sabiqun al-awwalun juga berasal sebagiannya dari kalangan Ansar, bukan cuma Muhajirin. Walladzina tabauhum bi ihsan. Ayat ini amat sangat membahagiakan bagi kita, sebab kita diberi peluang untuk menjadi sekumpulan dengan mereka, satu kelompok dengan mereka, satu golongan dengan mereka, dengan firman Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka kita sering belajar gitu ya di dalam salawat-salawat kita, wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini adalah bagian dari doa kita untuk kita juga. Semoga kita dimasukkan sebagai orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka, ittiba kepada mereka, bi ihsanin, dengan ihsan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau begitu, meskipun sama-sama sahabat, tetapi di kalangan mereka bertingkat-tingkat. Satu, kalau kemudian disebutkan ashab Rasulullah SAW, semua sahabat Rasulullah SAW, maka semua ulama bersepakat kulluhum udul, semua mereka adalah orang-orang yang adil, musib, yang kemudian mereka meskipun memiliki kekurangan, meskipun memiliki kesalahan, tetapi kesalahan mereka tenggelam di dalam kebaikan-kebaikan besar yang ada pada diri mereka. Maka tugas kita semua memuliakan semua sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak kemudian disebut nama mereka, atau disebut kedudukan mereka, atau disebut kumpulan mereka sebagai sahabat Rasulullah, maka kita mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, Allah ridha kepada mereka semuanya. Lalu ditaksis, dikhususkan sahabat Rasulullah SAW itu dari golongan besar itu dipilah dua golongan besar yang tidak dapat dipisahkan, yaitu al-muhajirun wal ansar, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kenapa? Karena di antara para sahabat ada yang bukan muhajirin, bukan ansar. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam setelah hijrah tak lagi dibuka, yaitu Fathul Makkah. La hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah. Istilah hijrah untuk dari Makkah ke Madinah setelah Fathul Makkah, maka bukan lagi muhajirin namanya yang masuk Islam, kemudian pindah ke Madinah sesudah Fathul Makkah. Kemudian juga bukan ansar, mereka dari golongan-golongan orang-orang di luar kota Madinah. Mereka dari golongan Yamamah, Bani Hanifah, Thaqif, Ta'if, Tabib, dan juga daerah-daerah di Najd. Mereka berjumpa Rasulullah, beriman kepada beliau. Ini syarat untuk menjadi sahabat. Berjumpa Rasulullah dan beriman kepada beliau, tetapi mereka bukan muhajirin, bukan ansar. Maka muhajirin dan ansar memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan semua sahabat yang lain. Kemudian dari muhajirin dan ansar itu dikhususkan lagi oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu lagi ulama. Kedudukan mereka tidak sama dengan muhajirin dan ansar secara umum, meskipun mereka orang-orang yang berhijrah, meskipun mereka pahlawan-pahlawan besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pernyataan Rasulullah SAW kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada pada satu keadaan, suatu hari Khalid bin Walid yang baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi Khalid masuk Islam kira-kira pada tahun ke-7
Hijriah, berarti Khalid masuk Islam 20 tahun sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. 20 tahun kemudian, yaitu tahun 7 Hijriah, Khalid masuk Islam. Dia masih muhajirin karena belum Fathul Makkah. Fathul Makkah nanti tahun ke-8 Hijriah. Tetapi dia kedudukannya bukan as-sabiqun al-awwalun, sebab apa? Nanti ada teguran Rasulullah SAW kepada Khalid ini. Jadi Khalid yang baru masuk Islam diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah, memimpin rombongan kaum muslimin yang akan menyampaikan dakwah kepada sebuah kaum. Kaum ini pada masa jahiliyah pernah bermusuhan dengan keluarganya Khalid bin Al-Walid, dan bahkan pemimpin kaum ini membunuh paman dari Khalid bin Al-Walid. Kemudian Khalid bin Al-Walid secara tidak sabar ketika mendakwai kaum ini, kemudian beliau memeranginya dan membunuh begitu banyak dari kaum ini. Padahal para sahabat menyaksikan ketika itu Khalid mengatakan, bukalah pintu kota, aku menjamin keselamatan bagi kalian. Lalu setelah pintu kota dibuka, Khalid bin Al-Walid membunuh banyak orang yang ada di dalam kota tersebut. Maka para sahabat Rasulullah SAW, dibaru sahabat, para sahabat senior pertama, kemudian menyangkal Khalid dalam hal ini. Engkau telah menipu mereka. Kata Khalid bin Al-Walid, bukankah perang itu tipu daya? Perang itu memang tipu daya. Aku tidak salah dalam hal ini. Tetapi engkau menjanjikan keselamatan kepada mereka. Kata Khalid, janji di dalam peperangan tidaklah harus ditepati. Maka Abdurrahman bin Auf yang paling keras mengatakan Khalid bin Al-Walid, lalu Khalid menghardik Abdurrahman bin Auf. Khalid mengatakan, bahkan aku sudah membalaskan dendam dengan membunuh para pembunuh ayahnya. Ternyata bapaknya Abdurrahman bin Auf juga dulu pernah dibunuh oleh kaum ini. Kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah tidak, aku tidak menginginkan dendam itu dilanjutkan, dan aku telah memaafkan mereka. Sementara engkau sebenarnya di dalam hatimu ingin membalaskan dendam atas paman, yaitu Syarwin al-Mughirah. Jadi ini paman Khalid bin Al-Walid pada masa Yaman terbunuh. Debat mereka panjang. Akhirnya kemudian Khalid dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqillah ya Khalid, takwalah kepada Allah ya Khalid. Jadi ketika itu Sayyidina Umar menegur Khalid dan juga menyampaikan kepada Rasulullah, dan Khalid terlalu tajam ya Rasulullah, kalau dia dibiarkan maka dia akan merusak. Karena bayangkan selama ini kredibilitas, reputasi kaum muslimin, pasukan yang dipimpin Rasulullah selalu berbuat adil, tidak pernah menipu, tidak menyerang anak-anak, perempuan dan orang tua, tidak menyerang tempat ibadah, tidak memotong pohon tanpa keperluan, tidak menyembelih hewan tanpa keperluan. Lalu kemudian tiba-tiba ada Khalid bin Al-Walid, dia baru masuk Islam, dia akan jadi panglima, kemudian menunjukkan sisi kebrutalan yang masih ada dari zaman jahiliyah. Maka Umar sangat mengkhawatirkan tentang Khalid bin Al-Walid. Rasulullah kemudian memanggil Khalid. Ittaqillah ya Khalid. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah ya Khalid. Kenapa bisa terjadi yang demikian? Maka Khalid bin Al-Walid menjawab dengan kata-kata yang cukup tajam. Kata Khalid, engkau ya Rasulullah menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang baik, dan kehendak Allah mengalahkan kehendakmu. Jadi kalimat Khalid ini menunjukkan satu, pemahaman beliau yang belum sempurna tentang apa itu takbir. Yang kedua adalah masih beliau berhawa nafsu, membenarkan dirinya dalam melakukan tindakan yang diambilnya. Kalau orang Arab sekarang, kalau melenceng dari apa yang dijanjikan itu ya, kalimat andalannya adalah Ataturid wa ataturid Allah yang malu yurid. Ataturid, kamu pengen, ataturid, saya juga pengen. Allah yang malu yurid, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang dia pengen. Jadi ini biasanya untuk elak, untuk menghindar dari gugatan populer. Ini excuse untuk kemudian menggunakan hal-hal yang tidak mengenakan buat kita. Alhamdulillah, jamaah jejak Nabi di dalam umroh kemarin cukup memadai berbagai macam fasilitasnya. Secara umum puasa jamaah alhamdulillah baik, meskipun yaitu di
maka kami sempat kaget karena spek hotel yang dijanjikan tidak sesuai. Jadi apa yang didapat oleh jamaah ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Dari jamaah sih mereka, masya Allah, orang-orang yang baik, berakhlak mulia, orang-orang yang ngaji dan berilmu sehingga paham kesulitan kami sebagai panitia, tapi kami tetap saja mengajukan komitmen itu. Jawaban mereka begitu. Karena mereka ada tulis foto di mana begitu. Ya, kamu pengennya hotel bintang 4, saya juga pengennya menyediakan buat kamu hotel bintang 4, tapi kamu kan berbuat sekadanya. Hotel bintang 4-nya sebelum kami booking sudah habis semua. Ini pelajaran untuk mengikat orang dengan akad-akad yang lebih jelas. Kalau tidak sesuai, mereka harus membayar sekian sebagai kompensasi. Kita perlu hitam di atas seperti begitu pada sampai. Jadi kembali kepada kisah Sayyidina bin Al-Walid, maka Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bayarkan dia untuk mereka semua yang terbunuh sebanyak apapun sesuai dengan permintaan mereka. Jadi Sayyidina Ali kemudian mendatangi waktu itu, dibayarkan diamnya, tebusannya atas nyawa, harta, bahkan sendok makanan gitu ya, sendok bubur gitu. Sama Sayyidina Ali dihitung, gelas yang retak sama Sayyidina Ali dihitung, semuanya dihitung diganti dengan harta dari Rasulullah SAW. Kemudian sesudah itu di tangan Sayyidina Ali masih ada sisa harta yang dia bawa dari Madinah untuk menebus semua pelanggaran Khalid bin Al-Walid. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku membayarkan sisa yang ada di tanganku ini kepada kalian sebagai kehati-hatian Rasulullah SAW. Barangkali di antara kalian ada yang lupa atau keliru di dalam menyebutkan kemudiannya. Maka ketika Sayyidina Ali pulang, perbuatan Sayyidina Ali ini dipuji besar oleh Rasulullah SAW. Engkau wahai Ali telah berbuat baik. Ahsanta ya Ali, jazakallahu khairan. Maka ini asal dari kita, kalau kita mengucapkan terima kasih kepada orang, ahsanta jazakallahu khairan. Engkau telah berbuat ihsan, terima kasih dari kami, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kemudian Rasulullah melanjutkan ke Khalid dengan memberikan pengajaran kepadanya. Kemudian beliau bertanya ke saya, tanyaan Khalid, pertanyaan Nabi adalah, adakah kami yang kemudian menyangkal Khalid di dalam perbuatannya? Maka para sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Siapa yang keras dalam menyangkal? Abdurrahman bin Auf yang melakukannya. Nabi bertanya, apa yang dilakukan Khalid kepada Abdurrahman bin Auf? Maka Khalid dikatakan mencaci maki Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah memandang dengan wajah yang merah, urat biru, di sela kedua alis beliau tampak, pertanda beliau sangat marah, dan kemudian Nabi bersabda kepada Khalid, kata sungguh ashabi, jangan pernah sekali-kali mencaci sahabatku. Sesungguhnya lawan fakta menterjemah Uhud dan seandainya engkau wahai Khalid menginfakkan emas seberat gunung Uhud, maka itu tidak akan dapat menandingi setengah mud atau satu mudnya, segenggam atau setengah genggam kurmanya dari infaknya Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi SAW kepada Khalid bin Walid, kalau engkau infakkan emas seberat gunung Uhud, tidak akan bisa mencapai setengah genggam atau segenggam kurmanya infak Abdurrahman bin Auf. Kita lihat kalimat Nabi ini. Pertama, kesebuah Nabi jangan pernah sekali-kali mencela sahabat, mencaci sahabat. Apakah kalian bukan sahabat? Sahabat, tetapi tentu saja kedudukannya berbeda dengan as-sabiqun al-awwalun. Abdurrahman bin Auf itu sudah 20 tahun di sisi Rasulullah. Sejak hari pertama ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, lalu Abu Bakar mendengar dakwah dan beriman. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf beriman. 20 tahun setelah lewat, sebelum kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. 8 bulannya ketika itu diulangkan bahwa Khalid telah masuk Islam selama 8 bulan. 8 bulannya Khalid tidak mungkin bisa dibandingkan dengan 20 tahunnya Abdurrahman bin Auf, karena 8 bulan yang Khalid itu berada dalam kejayaan Islam dan kaum muslimin, sementara 20 tahunnya Abdurrahman bin Auf itu seperti diceritakan saat Nabi Waqqas dalam keadaan disiksa, diteror,
Kami kata saat Nabi Muhammad makan akar-akaran, makan daun-daunan, duri-durian sampai kami buang kotoran, itu seperti kambing buang kotoran. Tidak mungkin bisa seperti itu. Yang kedua kalimat Nabi, "Ma'afakta minta jabal Uhudin dhahaban." Seandainya kau infakkan gunung Uhud seberat gunung Uhud berupa emas. Kalimat kata-kata gunung Uhud itu sudah jelas di hati kalian. Kenapa? Pada waktu peristiwa perang Uhud, Abdurrahman bin Auf ada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau dengan perisai dan pedangnya, membela Nabi jangan sampai Nabi dalam bahaya. Sedangkan Khalid bin Al-Walid menjadi pasukan yang memperadakan pasukan Nabi dan berusaha membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyebut gunung Uhud itu membuat hati Khalid jelas. Yang ketiga, infak. Infaknya Khalid sebesar gunung Uhud berupa emas tidak akan mencapai infaknya Abdurrahman bin Auf segenggam atau setengah genggam bahan pokoknya. Maka kita perlu mempunyai juga berkaca. Dalam masalahnya Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah infaknya cuma segenggam atau setengah genggam. Abdurrahman bin Auf itu kalau infak 40.000 dinar. Besar-besar infaknya Abdurrahman bin Auf itu. Satu hari kota Madinah itu kayak gempa. Maka ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah, apakah ini suara riuh, apakah ini? Maka kemudian dikatakan kepada Aisyah, ini kafilah Abdurrahman bin Auf pulang dari negeri Syam dengan penuh muatan 1000 ekor unta, semuanya syarat muatan. Kata Aisyah, semoga Allah menyayangi Abdurrahman bin Auf. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf memasuki surga sambil merangkak. Lalu orang ini menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ummul Mukminin mengatakan dia mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak. Bergegas Abdurrahman bin Auf mendatangi Aisyah, kemudian bertanya, wahai ibunda kaum mukminin, Ummul Mukminin, apakah kau mendengar dari Rasulullah SAW sendiri? Rasulullah bersabda Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak. Kata Aisyah, demi Allah, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Maka saksikan wahai Ummul Mukminin, seluruh 1000 ekor unta ini beserta seluruh muatannya aku infakkan hari ini untuk penduduk Madinah. Jadi tidak pernah infaknya sebentar apa setengah gelar. Makin jelek lagi kan. Wong sebelum umurnya saja tidak bisa mencapai setengah gelar, apalagi Abdurrahman bin Auf tidak pernah berinfak setengah gelar. Beberapa tafsir akan memasuki surga sambil merangkak. Sebagian keterangan menyebutkan itu karena Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya. Dia telah mewakafkan, menghibahkan, akan tidak menghibahkan sepertiga hartanya, tetapi pun untuk warisannya Abdurrahman bin Auf itu yang berupa emas dibagi dengan kapak, tidak ada yang keberatan, saking semuanya banyaknya. Kalau kita ini kan dibagi berapa gitu ya warisannya. Nah warisannya Abdurrahman bin Auf itu dibagi dengan kapak, itu tidak ada yang protes karena bentuknya bukan masalah ya, sehingga dibagi dengan kapak saja selisih gramnya berapa juga tidak ada yang protes, saking kemudian tidak signifikan dibandingkan jumlah kesemuanya. Tafsir lain menyebutkan Abdurrahman bin Auf masuk di surga sambil merangkak, dan dia adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk di surga di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Maka dia itu memasuki surga sambil merangkak karena surga itu sudah sangat begitu dekat dengan dirinya. Ini yang menjadi makna lain dari masuk di surga sambil merangkak. Allahu Akbar. Jadi as-sabiqun al-awwalun itu kedudukannya berbeda. Siapa saja as-sabiqun al-awwalun yang disepakati oleh para sahabat, mereka as-sabiqun al-awwalun adalah core-nya orang-orang yang dijamin surga. Siapa orang-orang yang dijamin surga? Banyak. Yang ada dalam terkumpul satu hadis paling banyak ada 10. Sebenarnya di luar 10 itu banyak hadis lain menyebutkan tentang terjamin surga. Tetapi yang menghimpun 10 nama adalah hadis dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan Abu Bakar Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Al-Awwam di surga.
Beliau diam. Lalu beliau kemudian bertanya, maukah kalian aku beritahukan yang ke-10? Al-Arshim yang ke-10? Maka para sahabat mengatakan, ya, kami mau diberitahu yang ke-10. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail, diri beliau sendiri. Dan ini adalah hadis yang sahih dan muttafaq alaih, disepakati kesahihan. Di luar beliau-beliau, as-sabiqun al-awwalun itu juga adalah sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, tetapi mereka kemudian syahid atau gugur atau wafat di awal. Banyak di antara mereka yang sedemikian. Mus'ab bin Umair itu as-sabiqun al-awwalun. Usman bin Affan itu as-sabiqun al-awwalun. Siapa lagi? Banyak sekali. Di dalam beberapa itu juga as-sabiqun al-awwalun. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu as-sabiqun al-awwalun, Abdullah bin Thani itu as-sabiqun al-awwalun. Banyak sekali sahabat-sahabat Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Abu Salamah al-Makhzumi as-sabiqun al-awwalun, Qais bin al-Fazari as-sabiqun al-awwalun, Ja'far bin Abi Thalib as-sabiqun al-awwalun. Banyak sekali. Zaid bin Harisah as-sabiqun al-awwalun. Banyak. Kira-kira as-sabiqun al-awwalun itu sampai ketika saat hijrah ke Madinah berjumlah 120 orang laki-laki dan sekitar 80 orang perempuan, 200 orang. As-sabiqun al-awwalun. Dari kalangan muhajir, dari kalangan ansar banyak. As-sabiqun al-awwalun itu mereka diantaranya adalah Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurarah, Ubadah bin As-Samit, Usaid bin Hudayr, Abu Talha al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari. Yang di antara mereka Ka'ab bin Malik. Ini semuanya adalah as-sabiqun al-awwalun dari Ansar. Dan dari as-sabiqun al-awwalun ditaksis lagi, dikhususkan lagi oleh Rasulullah SAW adalah al-khulafa ar-rasyidun. Para khulafa ar-rasyidin ini menempati kedudukan yang istimewa. Ditaksis lagi sebagai khulafa ar-rasyidin di antara sahabat-sahabat yang utama itu. Jadi setelah sahabat al-awwalun 10 orang yang dijamin ke surga, kemudian yang ditaksis lagi adalah al-khulafa ar-rasyidin. Golongan yang selamat al-firqatun najiyah itu disebut oleh Nabi SAW sebagaimana an-alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Tetapi di dalam riwayat Rasulullah mengesankan jalan yang patut diikuti itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun dari sesudah. Khulafa ar-rasyidun al-mahdiyyun, orang-orang yang menjadi pengganti Rasulullah, dan mereka itu rasyid, orang-orang yang terbimbing, mahdi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jumhur ahli sunnah menyatakan keutamaan mereka senilai dengan urutan mereka. Maka Abu Bakar adalah yang paling utama, kemudian disusul oleh Umar, kemudian disusul oleh Utsman, kemudian disusul oleh Ali. Dalam pendapat yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya berpendapat antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib adalah setara. Atau dalam pendapat yang lain, beberapa ulama ahli sunnah tidak kemudian tercela ketika mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali lebih utama daripada Sayyidina Utsman, tetapi tidak lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau masih ketemu orang beda daripada Utsman, jangan langsung dituduh Syiah ya. Belum tentu. Dia bisa saja mengambil qaul sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah yang kemudian tidak tercela ketika mengatakan Sayyidina Ali lebih utama daripada Sayyidina Utsman. Meskipun pendapat jumhur wilayah yang
ini. Sebab apa? Dalam sisi keutamaan Sayyidina Utsman itu utama. Dia adalah Dzun Nurain wal Hijratain. Dia adalah menantu Rasulullah 2 kali, menikahi 2 putri Rasulullah SAW, dan hijrah 2 kali. Sementara Sayyidina Ali itu menikahi 1 putri Rasulullah SAW dan berhijrah 1 kali. Itu saja untuk menunjukkan bahwa Sayyidina Utsman lebih utama. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan Al-Khulafa Rasyidun itu 5. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa? Ibnu Katsir berpegang pada hadis Safinah Maula Rasulullah ketika Rasulullah bersabda al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Khilafah sesudahku berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Ini tentu saja takwilnya berarti masuk dalam tarikh khilafah adalah yang dimaksud khulafaur rasyidun, para khalifah yang mendapat petunjuk. Itu 30 tahun berlangsung. 30 tahun menurut hitungannya Ibnu Katsir, Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, maka khulafaur rasyidin itu sampai pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. 41 dikurangi 11 kan 30 ya. Jadi dari bulan Rabiul Awal tahun 11 diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sampai pada bulan Rabiul Awal tahun ke-41. Peristiwa apa yang terjadi pada tahun ke-41 Hijriah, bulan Rabiul Awal? Peristiwa besar, yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaiat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin tunggal bagi kaum muslimin, mengakhiri kepemimpinan ganda yang selama ini terjadi, yakni Muawiyah di Damaskus dan Ali bin Abi Thalib yang kemudian digantikan oleh Al-Hasan bin Ali di Kufah. Jadi pada masa sebelum Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, kata Ibnu Katsir, khalifahnya itu adalah 1 Abu Bakar selama 2,5 tahun, 2 Umar selama 10 tahun, 3 Utsman selama 12,5 tahun, 4 Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 6 tahun, dan Al-Hasan bin Ali kira-kira 1 tahun. Total 30 tahun dari apa yang kemudian disebutkan para ahli tarikh, dan maka kata Ibnu Katsir, Al-Hasan bin Ali termasuk Khalifah Ar-Rasyid Al-Mahdi. Khalifah yang dia terbimbing dan dia mendapatkan petunjuk. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Khulafaur Rasyidin ini sunnah-sunnahnya diperintahkan Rasulullah untuk diikuti. Maka satu hari ada Syekh Dr. Usman Al-Bani dan Syekh Dr. saya lupa namanya, 2 ulama dari Suriah, dari Damaskus, waktu itu berkunjung ke Masjid Bukhari dan menjadi khatib Jumat, salah satu dari antara mereka, dan beliau berdua menegur Masjid Bukhari yang adzan Jumatnya cuma sekali. Karena kata beliau, adzan Jumat 2 kali adalah sunnah khulafaur rasyidin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memulai sunnah dengan khutbah yang 2 kali. Kata beliau, sebaiknya ya kalau memang kalian memegang pendapat yang hanya sekali saja, tidak menjadi celah bagi kalian sesekali ada 2 kali, sebab itu juga sunnah khulafaur rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Nah, ini memang istilah di kalangan para ulama, teman-teman Muhammadiyah pasti ngecek ya, Rasulullah bukan pernah sekali ngomong tambah-tambahin gitu. Nah, tapi masalahnya teman-teman itu juga punya hujah. Tambahnya itu digaransi soal itu. Tambahnya itu digaransi bahwa itu adalah sesuatu yang harus diikuti itu, yaitu para khulafaur rasyidin. Ya, itu 2. Dan di masa Sayyidina Utsman bin Affan bagaimana adanya? Ada 2 versi riwayat. Yang pertama, adanya cuma 2 kali dilaksanakan di masjid. Versi mengatakan 1 adzan ditunaikan di pasar, 1 adzan ditunaikan di masjid. Jadi biar pasarnya tutup gitu ya, itu diadzani. Nah, waktu itu sudah mulai pada ngeyel, sudah ada tuh agak berangkat. Maka saya terus beristihad, 1 adzan ditunaikan di pasar, kemudian disusul adzan berikutnya yang ditunaikan di masjid. Ini keterangan sebagian ulama besar. Kemudian dari para
Khulafaur Rasyidun itu ditaksis lagi, dikhususkan lagi kita itu untuk mengikuti dua orang sayyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Iqtadu, ambillah tapak-tapak langkah kaki kalian mengikuti alladaini min ba'di, dua orang sesudahku, Abi Bakr yaitu Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Ditaksis lagi, dua orang inilah yang paling istimewa. Nah, bagi kita mengikuti tindak tanduk Abu Bakar dan Umar itu sebuah hal yang mulia. Mencintai Abu Bakar dan Umar itu sebuah keniscayaan. Imam Ahlul Bait, imam dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang sering diklaim para Syiah, bahkan kemudian dikatakan dalam riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Ja'far As-Sadiq menyatakan, apa? Kami mengajarkan kepada anak-anak kami cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Sebab hidup itu ada pilihan. Pilihan jadi orang yang lembut tapi kuat, jadi bukan lembut tapi kuat lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau menjadi orang yang keras tegas tapi penyayang seperti Umar bin Khattab. Tergantung kita itu kayak siapa. Kayak Abu Bakar lembut, yang kemudian iqtadu bila dia tiba Abu Bakar, itu dia Abu Bakar. Kalau kemudian kita yang keras tegas tanpa dari aling-aling, selalu senantiasa apa namanya, tutup poin gitu ya, ikuti sendiri Umar bin Khattab. Ini kalau secara prototyping gitu ya, mengeneralisasi, orang Jogja sebaiknya ikut Abu Bakar, orang Surabaya sebaiknya ikut Umar, misalnya gitu. Itu sudah secocoknya begitu. Kita tuh bilang tadi Abu Bakar Umar. Jadi taksis itu sahabat semuanya adalah ulul. Kata Imam Malik, mereka seperti bintang-bintang di langit, tidak akan tergapai meskipun kita mencoba sekuat tenaga kita. Itu tugas kita adalah menjadikan mereka sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai ikutan. Terlebih yang ditaksis, yang dikhususkan, apalagi adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan ihsan. Apa makna ihsan? Sebagian difasirkan mengatakan ihsan artinya sidq dengan kejujuran. Jadi kita mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dengan jujur. Ihsanin menurut sebagian ulama adalah dengan mengikuti kebaikan-kebaikan mereka dan kemudian menutup aib-aib mereka. Ini seperti jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya tentang konflik di antara para sahabat. Lalu katanya para sahabat itu orang-orang terbaik, kok mereka juga berselisih, kok mereka juga kemudian bahkan bertikai, bahkan sebagian jatuh ke dalam peperangan yang tidak perlu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, apa-apa yang lisan kita, apa-apa yang tangan kita, kata Imam Syafi'i, tidak terlibat di dalamnya, jangan sampai lisan kita berdosa karenanya. Apa maknanya? Apa-apa yang tangan kita tidak terlibat di dalamnya, jangan sampai lisan kita berdosa karenanya. Ini kaidah yang sepanjang ayat dan luas aplikasinya. Jawaban beliau ini untuk menjawab pertanyaan tentang komentar terhadap konflik di antara para sahabat. Kenapa Ali berselisih dengan Aisyah? Kenapa Ali berselisih dengan Talha dan Zubair? Kenapa Ali berselisih dengan Muawiyah? Kenapa kemudian para sahabat berbeda pendapat bertikai sampai kemudian berperang dan ada nyawa yang terkorbankan, ada darah yang tertumpah di kalangan kaum muslimin? Dia menjawab, apa yang tangan kita tidak terlibat di dalamnya, jangan sampai lisan kita berdosa karenanya. Karena kalau menyebut itu kadang-kadang kita jatuh dalam membicarakan aib sebagai sahabat, dalam membicarakan cacat celah sebagai sahabat.
sahabat, apalagi kalau itu ditambah-tambahi akan menjadi titik yang berbahaya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan satu rambu-rambu penting. Mereka mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan babun. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pintu. Pintu apa? Pintu yang kemudian Allah jadikan sebagai ujian untuk menguji kaum muslimin dalam sikapnya terhadap para sahabat. Maka siapa yang mencaci maki Muawiyah itu akan kemudian makin ringan untuk mencaci maki sahabat yang lain. Muawiyah punya salah, Muawiyah punya keliru, Muawiyah punya kekhilafan jelas. Jumhur ulama Ahlussunnah berpendapat ketika beliau melawan Sayyidina Ali, maka beliau adalah al-fi'atul baghiyah. Beliau adalah golongan pemberontak, golongan pembangkang yang salah di dalam beristihad melawan Sayyidina Ali itu. Itu disepakati. Tetapi menjelek-jelekan Muawiyah dengan menyebut-nyebut berbagai macam ayat-ayat pribadinya, dengan kemudian membuka riwayat-riwayat dhaif bahkan maudhu tentang dia. Riwayat maudhu tentang kegembunan Muawiyah, obesitasnya sampai tidak bisa berdiri, tentang ini macam-macam. Apalagi ditafsiri, subhanallah, saya pernah di London nonton TV Syiah itu. Mawati di TV Syiah itu saya dijelaskan di TV Syiah loh, makanya jelekin Muawiyah kayak apa? Menyebut dia itu hipotek, ejakulasi dini, itu dari mana gitu ya? Sampai situ disebut ngeri lagi sampai akhirnya kemudian tentang Sayyidina Umar yang itu saya nonton sendiri, benar-benar nonton itu TV Syiah, ada namanya lagi membacakan hadis, tidak tahu riwayatnya dari mana gitu ya, yang jelas pasti palsunya itu hadis. Dia menyebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu di duburnya ada penyakit yang kemudian tidaklah kemudian penyakit itu reda sakitnya kecuali kalau dia disodomi oleh orang pemuda tampan. Ini opo? Kok ya ada orang sampai segan itu mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab kalimat-kalimat rinci sebenarnya. Tidak takutkah dia akan berhadapan dengan Sayyidina Umar di akhirat? Tapi para ulama kemudian menyebutkan pintunya Muawiyah, hati-hati tentang Muawiyah. Kalau sudah kemudian mencaci maki Muawiyah, maka akan terbuka pintu untuk mencaci maki sahabat yang lain. Ini perlu kemudian kita perhatikan betul-betul. Menulis hadis tentang Muawiyah silakan. Dari riwayat-riwayat yang sahih tentang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan silakan ditulis dengan hadis. Kalau kemudian menyebutkan tentang kesalahan ijtihad beliau, kekhilafan beliau, keburukan beliau, maka juga sebutkan tentang keutamaannya. Beliau penulis wahyu, beliau ipar Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang kemudian sangat baik akhlaknya, sangat pandai dalam siasat. Beliau seorang yang kemudian mampu melunakkan hati yang keras. Cerita tentang Muawiyah yang sangat masyhur itu cerita pertikaian dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Di satu hari Abdullah bin Zubair ini tinggalnya di Mekah. Nah, di Mekah ini Muawiyah bin Abi Sufyan punya ternak unta yang digembalakan oleh budak-budak. Sementara Muawiyah tinggalnya di Damaskus. Suatu hari ternak untanya Muawiyah ini masuk ke kebunnya Abdullah bin Zubair, merusak kebun. Ceritanya begitu. Maka Abdullah bin Zubair menulis surat dari Abdullah bin Zubair, putra pelindung setia Rasulullah, hawari Rasulullah. Kami kan telah menggilai Zubair sebagai hawari Rasulullah, orang setia pelindung Rasulullah. Putra dari Asma binti Abi Bakar Siddiq yang membelah sabuknya menjadi dua untuk mengikat bakal Rasulullah yang berbeda. Cucu dari Abu Bakar Siddiq, buyut dari Abu Quhafa, yang 4 generasi di keluarganya semuanya adalah sahabat Rasulullah. Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anak wanita pemakan jantung paman Rasulullah SAW. Yang Abdullah bin Zubair itu suratnya begitu. Karena Muawiyah memang putra dari Hindul binti Utbah yang dulu mengunyah-unyah jantung Hamzah karena dendam atas terbunuhnya paman, kakak dan ayahnya. Meskipun akhirnya nantinya Hindul masuk Islam dan menjadi seorang muslimah yang sangat baik, sahabiah yang mulia. Masih disebut sama Abdullah bin Zubair. Budak-budak lalai sehingga ternak-ternak masuk ke kebunku
Kalau kau tidak bertindak atas mereka, maka aku yang akan bertindak sendiri kepada mereka. Ini kata Abdullah bin Zubair. Surat diantar ke Damaskus dibaca. Muawiyah senyum gitu, senyum melawat sendiri dihina sedemikian rupa. Lalu dia serahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Bacalah ayat Yazid. Dibaca oleh Yazid, dibaca sama Yazid. Apa sama apa ini? Demi Allah, wahai ayah, kirimlah pasukan untuk memberi pelajaran kepada orang yang tidak punya adab ini. Ini kata Yazid. Kata Muawiyah saudara sini, demi Allah, aku punya sesuatu yang lebih baik daripada itu. Beliau menuntut pena dan kertas, beliau menulis dari Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Abdullah bin Zubair, putra Khalid Rasulullah, putra dari Asma binti Abi Bakar, cucu dari As-Siddiq, buyut dari Abu Quhafah, yang 4 generasi keluarganya adalah sahabat tersebut. Amma ba'du, jika surat ini telah sampai kepadamu, maka sungguh semua budak dan ternak yang kembali masuk ke perutmu, semua yang menjadi hakmu tanpa kecuali. Dan jika kau belum rindu dengan semua itu, maka mintalah kepadaku apapun yang sanggup untuk kuberikan oleh saudaraku. Sungguh tidak ada yang menghalangi aku untuk memberikan kepadamu demi meraih kedua hatimu. Wassalam. Surat yang diantar ke Makkah, begitu sampai di Makkah, surat dibaca oleh Abdullah bin Zubair. Dia segera menyiapkan untanya, memanggil beberapa pembantunya untuk menyertai, lalu berangkat ke Damaskus. Begitu berangkat ke Damaskus, masuk ke ruangan Balairunya Muawiyah, dia langsung bergegas masuk, langsung mencium kepala Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan, engkau memang layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Selesai topiknya. Maka Abdullah bin Umar berkomentar, aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai memerintah setelah Rasulullah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Abdullah bin Umar diprotes, masa? Bagaimana Utsman dan Ali? Kata Abdullah bin Umar, Utsman dan Ali jauh lebih baik daripada Muawiyah, tetapi Muawiyah lebih pandai memerintah dari mereka. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah berkata, Utsman dan Ali jauh lebih baik daripada Muawiyah, tetapi dalam soal melakukan menjalankan pemerintahan, maka Muawiyah lebih baik daripada Utsman dan Ali. Ini persaksian dari Abdullah bin Umar. Dia seperti ini juga harus disebut tentang Sayyidina Muawiyah. Waladina tabak umum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ada yang mengatakan ihsan maknanya sunnah ini, mengikuti sunnah-sunnah mereka, mengikuti berbagai macam perbuatan lain yang mereka lakukan. Maka orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, ada lagi yang mengatakan bi mahabbatin, dengan cinta. Siapa yang mengikuti para sahabat Rasulullah ini dengan cinta kepada mereka, maka akan dimasukkan ke dalam golongan. Sebab sabda Nabi jelas, "Atama aman ahbab," kau akan bersama dengan dia. Kau cintai. Sabda Nabi yang kedua, Sayyidina Anas bin Malik berseri-seri bahagia. Kata dia, saya ini, sholat saya, ibadah saya, baca Quran saya, jihad saya, sedekah saya, qiyamul saya, tidak ada sesungguhnya Umar, Abu Bakar, apalagi Nabi, tetapi saya mencintai mereka. Tetapi saya mencintai mereka. Maka kalau saya mencintai mereka, sebenarnya saya masih punya harapan, saya akan bersama mereka kelak di surga. Maka kita semua serasa di hati masih ada cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, maka pastilah kita kemudian insya Allah akan bersama dengan mereka. Apa itu cinta? Ya, cinta itu tiba, tetapi tidak cukup hanya tiba, rindu, syauq kepada mereka juga adalah bagian dari cinta. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di antara dua ekstrim. Kemarin saya membaca ada seorang ulama NU menulis tentang seorang ulama Saudi yang kemudian menyebutkan, saya itu 20 tahun tinggal di Madinah, belum pernah ziarah kepada Rasulullah. Apa manfaatnya? Kata ulama Saudi itu, apa manfaatnya ziarah kepada Rasulullah? Saya 20 tahun tinggal di Madinah, tidak pernah berziarah kepada Rasulullah.
Rasulullah SAW. Karena itu bukan bagian dari sunnah-sunnah haji, bukan bagian dari sunnah-sunnah umrah, bukan bagian dari sunnah-sunnah ibadahnya. Bukan rukun haji, bukan wajib haji, bukan sunnah haji. Bukan apa? Ziarah ke makam Rasul. Ini juga kebablasan. Maka dikatakan oleh ulama itu, ulama NU yang menulis itu, kata beliau, loh ini bukan dia yang mau ziarah Rasulullah, memang tidak mau diziarahi dia. Kayaknya memang Rasulullah tidak sudi diziarahi oleh dia. Maka orang itu terhalang. Jangan kok Nabi, kok ketemu wali saja gitu ya, ketemu wali Allah saja. Itu tidak semua diperkenankan untuk ketemu oleh yang bersangkutan. Ada orang-orang yang tidak mau beliau temui kok, apalagi ketemu Nabi. Di kalangan kawan-kawan itu kan masyhur ya, di antaranya wali kabar ya, Kiai Abdul Hamid Pasurah Ta'ala. Ya, Abdul Hamid Pasurah itu satu hari ya, kedatangan tamu Kiai dari Rembang. Ya, ke sopirnya. Ya, ke sopirnya masuk ruang tamu, nunggu berjam-jam tidak ditemui. Kemudian akhirnya pamit pulang. Begitu pamit pulang, sopirnya cerita, Masya Allah, Mbak Hamid itu sain je, pulang kau diajak ngobrolnya, sangat gitu. Sopirnya itu diajak ngobrol lama banget itu sama kayak Abdul Hamid Pasurah, kuatnya yang kemudian diantar masuk ke ruang tamu dan ditemui sama sekali gitu ya. Jadi ya, wanita itu ketemu siapa itu serah dia. Apalagi kan di Nabi Muhammad SAW memang ada orang-orang yang terhijab dari ziarah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bukan rukun haji, bukan wajib haji, bukan sunnah haji, tetapi dia itu adalah rukun cinta, wajib cinta, sunnah cinta. Masa iya ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah sudah sampai Madinah, kok itu belas orang mampir maka beliau untuk berziarah, aneh dan ajaib kalau masih mengaku cinta yang semacam itu. Jadi ekstrim yang semacam ini mengkhususkan bahwa cinta itu ya intimah, tidak ada yang lain. Kalau sudah mengikuti sunnah Rasulullah, dia itu sudah cinta. Gak usah ziarah gitu. Gak usah ini, gak usah itu. Itu menggurung, itu efrat, itu berlebihan. Kalau memang cinta, masa gak pengen ketemu, gak pengen lihat makamnya. Orang kita itu cinta kepada bapak ibu kita saja, jadi kepengen lihat kok. Orang kita itu cinta kepada orang saja, pengen nyimpan fotonya kok. Masa sudah sampai sana kemudian tidak tergerak hati untuk ziarah ke makam Rasulullah, tidak tergerak untuk ziarah ke Baqi, tidak tergerak untuk ziarah Sayyidina Hamzah di Uhud. Masa sih? Satu-satunya saya yang tidak tergerak kemarin ketika turun di sekitar Madinatul Munawwarah tidak tergerak untuk ziarah ke kebun kurma dan pasar kurma. Bukan saya, kalau pohon kurma saya cinta pohon kurma, karena Rasulullah mengumpamakan iman sebagaimana pohon kurma. Karena pohon kurma itu pohon yang sangat bermanfaat. Saya senang cinta sama pohon kurma, cuma saya tidak senang sama penjual kurma di pasar kurma di dekat kebun kurma itu. Apa? Isinya ibu semua. Besok lagi promo saya ganti daripada tol kebun kurma, lebih baik belanja kurma di Masjid Nabawi atau di Masjid Kuba. Itu lebih bagus-bagus, harganya itu lebih murah. Karena ternyata kalau ziarah kebun kurma itu antara bisnya, sopir bisnya, sama yang punya kebun kurma dan warung kurma itu ada deal gitu ya, bahwa kesini sekian orang dapat bonus sekian, dapat persen itu sopir-sopirnya itu, dan kita dapat kualitas yang buruk. Saya melihat yang 1 kilo di kebun kurma Ajwa Madinah 130 rial. Berapa 130 rial sekarang? 130 kali 2.800. Berapa itu? 400.000 ya, berapa 400.000 sekilo gitu. Ajwa yang paling bagus katanya. Saya periksa begitu sampai di rumah beli gitu. Ya, ini suara orang kecewa. Saya bandingkan dengan dia beli di depan Masjid Nabawi yang kemudian dikemas, namanya Aswani Dance, sudah dikemas dengan bagus. Yang kalau dikiloin dengan Aswani itu sekilo cuma 100 rial, yang Aswani itu sudah disortir, terpilih, bagus-bagus, sempurna. Beda dengan yang beli di pasar murah yang campur ada yang kering, dari berapa bulan langsung gosok banget.
Karena saya cinta kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat. Nah, sisi lain dari kemudian level tafrid sebaliknya, cinta itu ya cinta gitu. Tanpa usah tiba, aku punya cinta kepada Nabi, tapi semua larangan Nabi ditabrak gitu. Aku punya cinta kepada Nabi, terus pokoknya dari selawat itu kobes. Tapi semua-semuanya nggak ada yang diikuti, larangan-larangannya didekati, apa-apa yang seharusnya dilaksanakan seluruh dunia dijauhi. Itu juga ekstrim kanan, kemudian ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan ya tadi ya, ekstrim kanan, kemudian ekstrim kiri. Gitu. Itu juga bukan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya penting selawatan, bermalam di susah, balik di sewu, itu kesini bersamaan. Dari mana dalilnya? Kalau kemudian tidak ada bukti sedikit pun bahwa kita ini mencintai beliau, dia tidak mengikuti sunnahnya, mau mencintai Allah saja. Buktinya adalah nanti tiba kepada beliau, apalagi mencintai beliau lebih-lebih lagi pasti tiba kepada beliau dan tiba kepada para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tengah-tengah pasti kita rindu ziarah kepada Rasulullah, pasti kita rindu jumpa makam Mus'ab bin Umair, Hamzah, Abdullah bin Jahsh, di Baqi ada Utsman, ada Aisyah, ada para sahabat-sahabat yang lain. Kita tidak mungkin kerinduan yang sama. Kita pasti nangis di sana. Kita nangis di Jimrah, kita nangis di tempat-tempat itu karena cinta. Itu bukti cinta kita juga. Tapi juga kita tidak boleh lalai dari bukti cinta yang lain, yaitu kita kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ada ungkapan besar, Sayyidul Ahkam, Ridha, Sayyidul Ahkam. Ridha itu hukum yang paling puncak. Ridha itu hukum yang paling puncak. Karena kalau sudah ridha, ngapain aja boleh. Karena kalau sudah ridha, kalau Allah sudah ridha, mau ngapain saja boleh. Nah ini juga terbukti dalam sabda Rasulullah tentang ahli Badar. Ahli Badar itu juga disebutkan Allah ridha kepada mereka. Maka ahli Badar ini satu hari namanya Hatib bin Abi Balta'ah melakukan pelanggaran berat, membocorkan rahasia milik Rasulullah kepada pihak Makkah yang adalah keluarganya sendiri. Digagalkan pembocoran itu, tetapi Hatib ini yang dikomentari oleh Umar bin Khattab kesalahan fatal. Yang dikomentari oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah izinkan aku memenggal kepala si munafik ini. Apa sabda Nabi? Da'am ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Al-Qadri annahu min ahli Badar. Tidak kamu tahu bahwa dia ini termasuk ahli Badar. Memangnya kenapa kalau ahli Badar? Boleh jadi Allah berfirman kata Nabi SAW kepada Umar. Boleh jadi Allah berfirman kata ahli Badar, berbuatlah sesuka kalian, aku sudah mengampuni kalian. Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah mengampuni kalian. Maka dikatakan Alhamdulillah Sayyidul Ahkam. Ridha itu tidak dari segala hukum. Kalau sudah diridhoi, salah pun akan diampuni. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Yahya bin Ma'in, ahli jarh wa ta'dil, kata beliau, boleh jadi kita ini membicarakan cacat seorang perawi hadis, kita menyebutnya sebagai mudallas, kita mencampurkan dengan riwayat, kita menyebutnya sebagai pernah berdusta, tetapi sebenarnya orang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga beribu-ribu tahun sebelum kita. Ini pernyataan Yahya bin Ma'in, ahli jarh wa ta'dil, yang kemudian gugurkan rawi ini gugur. Kenapa? Dia ketahuan pernah dusta. Tapi Yahya bin Ma'in mengatakan saya menjar seorang perawi, saya kemudian mencatat seorang perawi. Boleh jadi Allah sudah mengampuni dosanya, lalu dia masuk surga beribu-ribu tahun sebelum saya. Allah Akbar. Maka kalau hari ini ada pelajar hadis dengan kurang ajar, gitu ya, menyebut cacat atau hilang dari rawi-rawi hadis pada masa lalu dan bicara tentang mereka tanpa kehormatan sedikit pun, sungguh dia tidak belajar dari Yahya bin Ma'in.
Yahya bin Ma'in al-Ahmad wa ta'dil, ulama yang sempurna ketelitiannya tentang jarh wa ta'dil, meneliti para rawi hadis, memberikan keterangan tentang apakah mereka sempurna atau cacat, layak diterima atau tidak saja. Tetapi boleh jadi tentang cacat seorang ahli hadis, seorang yang meriwayatkan hadis, seorang rawi, padahal mereka masuk surga beribu-ribu tahun sebelum kita. Lalu hari ini ada pelajar anyaran, baru kemarin belajar hadis, baru kemarin dengar dari ustadznya, kemudian mengatakan misalnya tentang rawi hadis yang banyak dikutip dalam siapa itu? Mengatakan tentang Ibnu Ishaq, mengatakan tentang Ibnu Hisham, mengatakan tentang Ibnu Sa'ad, mengatakan tentang saya heran dengan bacaan orang-orang sebagian ini yang baru belajar ilmu hadis kemarin, tapi memberi keterangan tentang Ibnu Ishaq, memberi keterangan tentang Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad, dan para ulama ahli sirah yang lain yang menulis kitab-kitab tabaqat dengan keterangan yang sangat merendahkan mereka. Allah Allah meridha kepada mereka, wardu'an, dan mereka meridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keterangan mufassirin, kalau Allah meridhai seseorang, maka cirinya adalah orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya selalu ridha kepada Allah. Apa ciri Anda diridhai Allah? Maka keterangan ciri orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah itu kepada tiga hal. Sikap manusia untuk ridha kepada Allah itu dalam tiga hal. Satu, ridha kepada pembagiannya, rezeki dan lain sebagainya, jodoh dan lain sebagainya, wajah dan sebagainya. Tampangnya begini, ridha, pas-pasan, ridha. Ridha dengan pembagian Allah yang pertama. Yang kedua, ridha dengan ketetapan Allah, takdir, nikmat maupun musibah, lapang maupun sempit. Yang ketiga, ridha terhadap hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap ridha dari seorang mukmin kepada Rabbnya. Satu, ridha kepada pembagiannya. Dua, ridha kepada ketetapannya. Tiga, ridha kepada hukum-hukum syariatnya. Jadi kita luruskan ulang, sikap kepada apa yang datang dari Allah disebut ridha. Sikap terhadap apa yang kita persembahkan untuk Allah namanya ikhlas. Maka kalau pulang dari sini sandalnya hilang, diridhokan apa diikhlaskan? Yang betul diikhlaskan apa diridhokan? Kalau hilangnya itu tidak diniatkan, jadi masuk masjid tetap nanti niatnya pulang pakai sandal, gitu. Maka kalau sandalnya hilang itu namanya diridhokan, karena ridho kepada ketetapan Allah. Sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz pada hari Jumat malam tanggal 14 Juli jam sekian, sandal dari fulan hilang di Masjid Al-Falah, gitu. Nah, itu sudah ditetapkan, sudah takdir, gitu. Kita pulang keluar hukum Allah, itu kemudian namanya diridhokan. Kecuali kalau sudah dinaikkan sejak awal, ya Allah saya kira sedekat sandal, mudah-mudahan dinaikkan, dia ngambil, nanti kalau saya pulang saya tidak sandalan. Nah, kecuali kalau pas mereka diniatkan seperti itu, nanti kalau sandalnya benar-benar hilang, itu namanya diikhlaskan. Tapi kalau tidak diniatkan sejak awal, namanya diridhokan, gitu ya. Kalau ada yang menjadi ikhlasin aja, bukan ikhlasin aja, ridhokan saja. Dan ridho dengan ikhlas itu sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kalau jadi ngomongin sandal, wa'ada lahum, dan Allah menyediakan untuk mereka semua. Humnya siapa? Ashabul awalun, muhajirin dan ansar, atau orang yang mengikuti mereka. Semua dari dia. Jadi kita dapat peluang, Allah menjanjikan, menyiapkan untuk mereka jannah, surga-surga, kebun-kebun. Teman-teman liberal mengatakan
Quran itu memang cocoknya untuk bahasa Arab. Nah, kenapa? Lah iming-imingnya surga kok, iming-imingnya kebun kok. Yang paling gak punya kebun kan orang Arab. Kalau orang Indonesia di iming-iming kebun masih suka nggak? Buktinya masih suka gitu ya. Kita ini belum punya perkebunan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Iya, tapi memang hijau warna surga, al-khadra, kehijau-hijauan, barang-barang yang hijau itu menurut sebuah studi di Amerika itu membuat angka harapan hidupnya lebih tinggi. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang lebih hijau, harapan hidupnya lebih tinggi daripada di lingkungan yang tidak hijau. Nah, itu penilaiannya manusia. Di sisi Allah pasti yang mulia. Jadi kalau Allah memilih surga itu hijau, gitu ya, pastinya gitu ya. Tentu saja karena di sana ada kehidupan abadi. Hijaunya itu sampai kemudian berkorelasi dengan hidup abadi. Saking hijaunya surga-surga Allah SWT. Nah, jadi tahta yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sampai punya perkebunan yang ada sungai-sungainya. Jadi ada kebun pribadi, ada sungai pribadi. Nah, yang kadang-kadang masih begitu di Indonesia. Baik Pak Abdul Latif, dikasih tahu Pak Abdul Latif punya perkebunan manggis di Kalimantan, gitu ya, luasnya 1.200 hektar. Kebun manggis. Nah, itu yang punya bunyi aja nggak sanggup itu. Jangan kita kemudian punya kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina. Kenapa sungai-sungai itu yang disebut oleh Allah SWT? Dari dulu yang namanya sungai itu apa peradaban? Iya, peradaban sungai Nil, peradaban sungai Indus, peradaban Mesopotamia, sungai Efrat dan sungai Tigris, peradaban sungai peradaban sungai. Asal mula manusia itu ulama kan peradaban sungai. Maka tamadun peradaban itu bermula dari sungai. Kalau sudah disebut Allah mengalir di bawah sungai, karena itu tempat baru beradab sepanjang masa. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga itu abadan selama-lamanya. Sudah kekal selama-lamanya pula. Kekal selama-lamanya. Maksudnya khalid kekal itu bila diberi keterangan para ulama tidak berubah fisiknya. Berarti kan makin lama makin tua, rambut makin putih, kulit makin keriput, tubuh makin kusut, dan hidup di dunia. Sedangkan di akhirat khalid, mereka abadi di dalamnya itu. Jadi tidak rusak jasadnya. Tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Mohon maaf ya nenek-nenek, tidak ada dalam surga seperti sabda Nabi. Adanya semuanya berubah menjadi gadis muda yang cantik jelita. Yang kecantikan wanita salehah itu kalau di dunia sih tidak terlalu ya wanita salehah. Yang dia juga banyak wanita salehah. Tetapi di akhirat kelak sekarang bidadari itu kayak apa? Bidadari itu kalau bersih gitu ya, bersih saja. Atau kalau kemudian keringatnya netes di bumi, maka sepenuh bumi ini menjadi lebih lembut, dari susu lebih manis, dari madu lebih sejuk dari satu gitu. Karena ada satu keringatnya bidadari. Bidadari cantik kayak begitu gitu ya. Dalam Quran juga digambarkan beberapa deskripsi kecantikan yang sangat dahsyat. Nah, bidadari cantik, tapi para jomblo ini rugi kalau cuma berharap dapat bidadari, makanya segera menikah. Kenapa? Kalau Anda dapat wanita salehah, kelak di akhirat Anda juga punya istri yang salehah, dan wanita salehah di dunia itu di akhirat 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Bu, lebih cantik dari bidadari yang paling cantik 70.000 kali lipat. Siap? Kabar Jawa Tengah, beda. Ayunya beda. Terus cantiknya kayak apa dong? Kami tidak pihak ada yang kiri, masih saya ikut kiri.
Iya, laki-laki itu surga dapat dari. Nah kalau ibu-ibu, Bu, memang nikmatnya laki-laki dengan nikmatnya perempuan kadang-kadang agak berbeda gitu. Tapi kalau perempuan kok berharap di surga juga banyak makhluk berjenis laki-laki yang juga menjadi pelayan, sebagaimana para bidadari menjadi pelayan, maka jangan khawatir di surah Al-Waqiah sudah disebutkan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Di sekeliling mereka senantiasa berpusat bergerak melayani wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang selalu muda. Jadi tenang, di surga banyak berondong. Wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang selalu muda. Ada, bukan cuma bidadari juga ada, namanya wildanun mukhalladun. Ini saya hanya menerangkan hati-hati Anda, dia ada lagi cemburu sama suami, ngomong dengan bapak, mati itu dan lain itu bapak mana, kakak saya. Tenang gitu. Dan al-fawzul azim yang demikian itu adalah sebuah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar sejak di dunia, apa itu dengan ittiba kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan keberuntungan di akhirat dengan dihimpunkan bersama mereka di dalam nikmat-nikmat yang paling besar. Penyebutan tentang Muhajirin dan Ansar juga ada di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan ke-9. Tentang Muhajirin ada di ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansurullaha wa rasulahu ulaika humus sabiqun. Gelar untuk para muhajirin adalah as-sabiqun. Siapa mereka itu? Orang-orang yang fakir karena diusir dari rumah-rumahnya dan dari harta-hartanya gara-gara mencari karunia Allah dan ridhonya dan menolong Allah dan Rasulnya. Maka mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai as-sabiqun, orang-orang yang benar. Jadi kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, bersamalah orang-orang yang benar, dia tafsirnya adalah bersamalah dengan para muhajirin, as-sabiqun dan al-awwalun, yang mereka itu adalah orang-orang yang benar. Kemudian tentang Ansar disebut di ayat ke-9, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasa wa man yuqassaha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bilang orang-orang Ansar itu adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka adalah menempati negeri Madinah dan beriman sebelum kedatangan para muhajirin. Mereka bahkan mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan di hati mereka tidak ditemukan keinginan untuk mendapat seperti apa-apa yang telah diberikan kepada para muhajirin. Nanti dalam banyak pemberian Rasulullah seolah-olah akan dapat mengutamakan muhajirin di perang Hunain misalnya. Para muhajirin itu diberi oleh Rasulullah. Ansar tidak, padahal Ansar yang dipanggil pertama-tama ketika pasukan terdesak, ya, ketika pasukan banyak yang lain. Tapi Allah memuji mereka dengan kata-kata wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu di dalam hatinya tidak ditemukan keinginan hajat terhadap apa-apa yang diberikan kepada para saudaranya muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau karena itu kosong. Bahkan orang-orang Ansar itu hebatnya, mereka itu kitar, mereka itu mendahulukan saudaranya. Termasuk Ansar yang dipuji oleh Rasulullah adalah Ansar yang kemudian dikatakan Allah takjub kepada kalian pada malam tadi. Di satu hari Rasulullah datang di Masjid Nabawi. Kamu ini datang. Rasulullah itu bingung kenapa di rumah beliau tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjamu dalam berita ini? Sahabat saya Rasulullah, mendahului yang baik. Maka Rasulullah kemudian mengatakan engkau.
Tolong muliakan kami ketika ini, wahai saudara Ansor. Siap ya untuk dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah tanya sama istrinya, makanan kita ada enggak? Adanya cuma jatah buat anak-anak sepiring tok. Persis cuma sepiring tok itu jatah anak-anak. Kata sahabat Ansor ini, tidurkan anak-anak, tidurkan mereka, pura-puralah lampunya mati karena minyaknya habis, hidangkan itu kepada tamu kita dan berikan piring kosong kepada anaknya ditidurkan. Kemudian pura-pura, mohon maaf, lampunya nggak saya hilangkan, minyaknya habis gitu. Kemudian disuguhkanlah makanan yang satu piring itu kepada tamu, lalu tuan rumah itu memegang piring kosong menemani makan. Ayo sudah makan. Kemudian dia mengerik piring kosongnya itu untuk pura-pura makan. Dan si tamunya beristirahat sampai subuh. Ketika sholat subuh berjamaah, Rasulullah bersabda kepada sahabat Ansor ini, Allah takjub kepada kalian pada malam yang tadi. Allah saja takjub kepada ikhram mereka, kepada cara mereka untuk mendahulukan saudara-saudara yang muhajirin yang sangat membutuhkan, meskipun diri mereka sendiri perlu kadang-kadang. Walau karena bihim khasasah, meskipun diri mereka pada hari itu sangat membutuhkan itu. Wahai Rasulullah nafsi, itulah orang-orang yang kemudian diselamatkan dari kepikiran dirinya, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbutuh. Jadi sifat menonjol dari orang muhajirin adalah sabit, orang-orang yang membenarkan pahala berbuat baik, mereka mengorbankan semua yang dimilikinya, fisabilillah, meninggalkan semua yang dimilikinya. Jadi ada yang kemudian mengatakan muhajirin itu lebih utama dari Ansor, karena selalu disebut lebih awal daripada Ansor. Kenapa? Karena muhajirin itu meninggalkan semua miliknya, Ansor itu membagi dua semua miliknya. Muhajirin itu tinggal semua di Makkah karena mengharapkan ridha Allah, sementara Ansor itu membagi dua semua miliknya dan berbagi dengan para muhajirin. Ini bedanya muhajirin dan Ansor. Kemudian alhamdulillah kita juga mengkaji satu lagi sifat dari para sahabat Rasulullah SAW di dalam surah Al-Fath ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Jadi Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia itu keras tegas dalam prinsip terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah, dan mereka penuh kasih sayang, penuh cinta di antara mereka. Tarahum rukaan sujada yatlawna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah yang bersama dengan beliau itu rukaan dalam keadaan rukuk, sujada dalam keadaan sujud. Di ibadahnya banyak rukuknya, banyak sujudnya dalam rangka mencari karunia Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajahnya tertampak tanda-tanda bekas sujudnya, bukan kapalan. Menurut jumhur mufassir, maknanya adalah di wajah mereka terpancar akhlak mulia sebagai tanda kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, mengapa kok orang yang suka qiyamul lail itu wajahnya enak dilihat, ganteng mungkin enggak, tapi enak dilihat. Pernah ketemu ya, orangnya enggak ganteng, tapi enak dilihat. Kenapa kok bisa begitu? Cantiknya biasa saja, tapi enak dilihat. Kenapa kira-kira? Kata Hasan Al-Basri, bagaimana tidak begitu pada malam hari mereka bersujud kepada Allah, menghadap Allah, berdiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mulai terpapar oleh cahayanya Allah yang adalah nur ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Maka kemudian cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenai mereka. Di siang hari mereka itu bagaikan bulan-bulan purnama yang memanturkan kembali cahaya Allah kepada sesamanya. Gitu ya. Jadi kenapa dia mulai itu enak dilihat? Karena bahwa cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berpendar-pendar oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athar sujud, di wajah mereka yang berseri-seri, yang berbisam, yang kemudian banyak senyum, yang kemudian banyak berseri-seri wajahnya, merasuk ke hati para hamba sesamanya, memberi harapan baik, berprasangka baik, berakhlak mulia, karena min athar sujud, dari asal sujudnya. Orang sujud itu dekat kepada Allah, orang sujud itu tawadu, orang sujud itu rendah hati, orang sujud itu
sudah dihabiskan di sujudnya. Maka kalau berjumpa manusia tinggal senyumnya, sebab tangisnya sudah habis dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kualik itu, sholat guyu-guyu, mereka ketemu ngomong asari si makhluk wujud akan sujud dan ada masalah bukti Taurat. Demikian itu permasalahan mereka di dalam Taurat. Jadi Taurat itu tidak cuma menyebutkan tentang Rasulullah, tapi juga tentang sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu perumpamaan mereka seperti yang bisa disebut. Wa mathaluhum fil Injil kasari akhraja syat'ah, dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil seperti pohon yang kemudian tanaman yang mengeluarkan tunas-tunasnya terus tumbuh dan berseri-seri. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Kemudian seperti pokok tanaman yang tunas-tunasnya itu menyenangkan para penanamnya, para petaninya. Jadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah kita menanamkan cinta, dan kita ini pasti hati kita bahagia kepada mereka. Kita tuh senang hidup dari kita Abu Bakar kayak apa, dari kita Umar kayak apa, dari kita Usman kayak apa. Cinta kepada mereka membuat kita ingin jumpa, menyenangkan penanam-penanam ini, menanam cinta kepada mereka. Dia lebih kufar yang mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat marah orang-orang kafir. Maka Imam Malik punya pendapat yang cukup berbeda dari jumhur, tetapi pendapat beliau ini diamini oleh banyak ulama dan juga menjadi ukuran buat kita. Kata beliau, kalau Rafidah itu benci dan marah kepada sahabat Nabi, berarti mereka kafir. Dalilnya apa? Ayat ini. Liyaghiza bihimul kufar, Allah itu hendak membuat marah, membuat jengkel orang-orang kafir dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka kalau ada orang yang jengkel marah kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dia lebih berkufar, berarti orang yang kafir kepada Allah SWT. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapapun di antara mereka yang beriman dan beramal saleh, maksudnya beriman dan beramal saleh, berlomba-lomba melebihi yang lain, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang sangat besar. Ini sifat-sifat mereka. Rasulullah para sahabatnya adalah orang-orang terpilih, sebagaimana sabda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melihat hati para hambanya, maka dia dapat di hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling jernih, dan Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya lagi, maka didapatilah hati sahabat-sahabat Muhammad adalah yang paling belit, maka dijadikanlah mereka pengikutnya, pembelanya, orang-orang yang berperan di sisinya. Maka apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah. Maksud Abdullah bin Mas'ud, apa yang dipandang baik para sahabat Rasulullah itu adalah kebaikan, dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat Rasulullah adalah keburukan. Nabi mengatakan, tidak akan berhimpun umatku di atas kesesatan. Tidak akan berhimpun para sahabat Rasulullah itu lebih-lebih di atas kesesatan. Maka jamaah merupakan unsur penting di dalam hidup kita, sehingga ahlu sunnah itu tidak mencukupkan diri dengan ahlu sunnah, melainkan juga buat jamaah. Karena jamaah ini menunjukkan komunitas, dan kata jamaah ini menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah kumpulan besar, mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan ingin untuk berjumpa dengan mereka, ingin untuk kemudian bersatu dengan mereka dan satu kelompok dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya As-Sabiqun al-Awwalun, dan untuk menyebut hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, anak-anak pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, budak pertama yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah.
inilah orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah saat Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah satu di antara 7 orang yang pertama-tama masuk Islam. Yang dikenal saat Nabi Muhammad yang masuk Islam maksudnya adalah para sahabat laki-laki, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Abu Hurairah bin Al-Jarrah. Inilah 7 orang yang dimaksud oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Keterangan kita tentang As-Sabaqul Awwalun tidak bisa kita ceritakan satu-satu orangnya. Mudah-mudahan sebenarnya dalam perjalanan sejarah kita bisa kesini. Sudah ada 9. Saya ingin bertanyakan satu pertanyaan. Sampai ada Pak, yang lain dulu Pak. Oh iya. Oh iya. Korupsi jamaah itu gimana Pak? Jamaah. Oh iya. Kalau korupsi berjamaah pasti masih minoritas Pak. Iya. Tapi jamaah kaum muslimin itu adalah as-sawadul aqdam. As-sawadul aqdam. As-sawadul aqdam. Seperti yang disebut Rasulullah, golongan yang terbesar, golongan yang terbesar, golongan yang terbesar. Siapa golongan yang terbesar yang kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fikih dia bisa saja bermadzhab Syafi'i, bisa bermadzhab Maliki, bisa bermadzhab Hanafi, bisa bermadzhab Hambali. Oleh tafadhal teman-teman Saudi di Salafi, Wahabi, macam-macam itu bermadzhab Hambali. Kita teman-teman NU gitu ya, bermadzhab Syafi'i, misalnya begitu. Teman-teman IPB, India, Pakistan, Bangladesh, bermadzhab Hanafi. Teman-teman Afrika Utara, gitu ya, Karim Benzema, dan sebagainya itu bermadzhab Maliki. Oleh tafadhal, madzhab fikihnya bisa macam-macam, tapi inilah as-sawadul aqdam, inilah golongan yang paling besar, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya Pak ya. Akhir ada ini. Satu tadi. Terus nggak ada. Dari sini. Baik, ikhtilaf perbedaan pendapat ada 2. Ikhtilaf tadur wal ikhtilaf tanawwu. Ada ikhtilaf yang diametral tabrakan, ada ikhtilaf yang tanawwu yang bervariasi. Nah, sama-sama menuju ke Surabaya, tapi yang satu lewat Jogja, yang satu lewat Semarang, itu namanya ikhtilaf tanawwu. Atau kalau satu dari Jogja mau ke Surabaya, yang satu dari Jogja mau ke Jakarta, itu namanya ikhtilaf tadur, gitu ya. Itu bedanya ya. Ada ikhtilaf tanawwu yang variatif, perbedaan variatif, cuma beda variasi saja. Itu ringan. Ada ikhtilaf yang tadur, yang berbeda secara diametral, tabrakan. Ini yang jarang. Kita ini lebih ketemu banyak ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang variatif. Maka enteng-enteng saja soal ikhtilaf tanawwu, karena ini biasanya bukan dalam hal usul, itu hanya dalam hal furu'. Tapi ada yang beda dalam soal akidah. Dalam akidah itu ada usul akidah, ada furu' akidah juga. Jadi jangan dikira kalau disebut akidah terus semuanya usul. Semuanya adalah prinsip-prinsip pokok. Kalau akidah itu yang usul, enggak. Jumhur ulama sudah berpendapat dalam akidah ada usul, ada furu'. Dalam ibadah ada usul, ada furu'. Itu jelas. Yang usul dalam akidah, keyakinan tentang rububiyatullah, uluhiyatullah, bahwa Allah itu Rabb, bahwa Allah itu Ilah, bahwa Allah punya asma wa sifat, itu namanya usul akidah. Tetapi furu'nya, sifatnya Allah dan asmanya Allah apa saja. Di kalangan para ulama beda pendapat. Asmaul husna itu apa saja yang terlibat? Apakah ar-rasyid itu termasuk asmaul husna atau bukan? Itu furu' akidah. Apakah sifat nanti bagi Allah itu 13 atau 20? Itu furu' akidah, bukan usul. Gitu ya. Jadi dalam soal akidah juga ada usul, ada furu'. Kalau sudah soal furu', enteng-enteng mawar, buat kesah dan cekak-cekak biasa. Dalam ibadah juga ada usul, ada furu'. Usul itu apa? Yang rukun itu usul. Sholat itu disepakati apa namanya? Takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram.
istighfar, baca surah Al-Fatihah, gitu ya. Sudah, kalau pokoknya salah, tidak ada masalah. Pokoknya salah, gitu. Nah, furu akidah itu bacanya subhana rabbiyal a'la atau subhanaka apa? Bacanya yang teman-teman Muhammadiyah biasanya al-rapal juga. Baca itu ya, itu furu, gitu. Angkat saja. Pakai bulat atau tidak, furu. Sekarang, sholat apa ya? Oleh tahiyat sedikit dubli-dubli kita. Furu. Itu furu. Dan itu biasanya kalau turun untuk sujud itu kanan dulu atau bekul dulu. Furu. Seperti orang sirase. Gitu. Jadi itu biasanya kalau dalam soal furu dan itu tidak ada masalah. Gitu ya. Usul dan furu. Nah, sering pertanyaan adalah hadis tentang 73 golongan. Ya, Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam itu 73 golongan, hanya satu yang selamat. Muluk final, semuanya di neraka kecuali satu. Keterangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi satu. Hadis ini seharusnya amat sangat penting. Hadis ini seharusnya amat sangat pokok, tapi ternyata tidak diriwayatkan baik oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim. Catatan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukan berarti tidak sahih, bukan. Cuma kalau tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Satu, diadakan dengan sedang ya. Jadi tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Dua, dalam riwayat yang paling sahih syaratnya dari semua hal itu tidak ada kata-kata semua di neraka kecuali satu. Rasulullah hanya mengatakan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tiga, dalam soal hadis ini bunyi semuanya di neraka kecuali satu, tidak ada kata-kata semuanya di neraka selama-lamanya kecuali satu. Tidak ada kata selama-lamanya, maka kalau tidak selama-lamanya masih berkemungkinan naik ke surga yang 72 golongan itu. Nah, kalau masih berkemungkinan naik ke surga berarti yang 72 golongan itu adalah mukmin. Mukminnya tapi tidak sempurna karena dihiasi dengan kemaksiatan, maka dibersihkan dulu oleh Allah SWT di neraka, masuk surga meskipun ketinggalan sehari, apa 2 hari, apa 3 hari, apa 4 hari. Seharinya itu kan jadi 10 tahun gitu ya. Jadi sehari 10 tahun, 2 hari 20 tahun, ketinggalannya gitu kan, macam gitu ya. Itu ya, itu terangnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang ketiga, itu tidak ada kata-kata di neraka selama-lamanya. Boleh jadi kan di neraka, dia kata maksiatnya nanti terus naik ke surga. Tenang gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian apalagi sikap paling kemudian terhadap diri sini adalah merasa golongannya lah yang satu golongan. Nanti kalau ditanya bingung terus yang 72 apa saja, dia sebutkan semua ormas gitu. Ya keliru gitu kan. Tidak pada tempatnya yang semacam ini. Pokoknya kemudian itu saja Allah kita. Gitu ya. Wallahu cukup. Kita tetap berdoa untuk majelis subhanahu wa ta'ala yang dikasih kepada kita. Salam.